Halo, selamat bergabung di video tutorial mengenai data mining. Nah, di sesi video kali ini kita akan belajar melakukan exploratory data analysis menggunakan library Python yang namanya Sweetfish ya. Nah, untuk pengantarnya kita kembali ke slide ini ya. Jadi saya refresh sedikit. Exploratory data analysis ini dimanfaatkan sebagai analisis awal terhadap data kita sebelum data tersebut diolah dengan artificial intelligence. Nah, analisis awalnya ini outputnya yang paling kelihatan kita ingin mencari adakah kolom yang punya korelasi kuat terhadap kolom target, kolom feature yang punya korelasi kuat terhadap kolom target, atau kolom mana yang lemah. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi kalau tentang adanya data yang kosong, kolom-kolom yang kosong. Nah, salah satu cara melakukan exploratory data analysis tersebut adalah menggunakan library bahasa pemrograman Python yang namanya Sweetfish. Seperti halnya library pemrograman Python, dia dapat diinstal melalui Miniconda. Saya besarkan dulu fontnya. Oke, installnya langsung saja. Conda install c Conda Forge Sweetfish. Ini saya rekomendasikan installnya menggunakan channel Conda Forge ya, karena library-nya cenderung lebih lengkap dan lebih update. Walaupun -t Conda Forge ini sifatnya opsional. Lalu klik enter. Oke, seperti biasa kita perlu memberikan konfirmasi Y pada pertanyaan proceed. Installnya akan berjalan. Nah, executing transaction done, berarti proses installnya sudah selesai. Library Sweetfish-nya siap kita gunakan pada pemrograman Python. Nah, kita sekarang mulai pemrograman ya. Kita menggunakan IDE Spider. Nah, sebelum memulai pemrograman, saya sarankan tonton dulu video tentang library Pandas, kecuali memang teman-teman sudah menguasai tentang library Pandas. Jadi, saya kasih dulu ya, exploratory data analysis dengan Sweetfish. Kita mulai import library-nya dulu. Oke, nah library Sweetfish yang hasil kita install tadi ya. Kita bentuk dulu data frame-nya dari file CSV. Kita pakai file CSV yang sudah beberapa kali dipakai pada pemrograman Pandas ya. Jadi file pathnya tidak perlu ditulis karena dia sudah berada pada folder yang sama. Kita tes dulu. Nah, data frame-nya berhasil terbentuk. Sekarang kita mulai analisis data frame dengan Sweetfish. Kita perlu buat variabel baru buat menampungnya ya, menampung hasil analisisnya. Saya kasih contoh df Sweetfish. Perintahnya dengan panggil library Sweetfish-nya sv. Perintahnya adalah analyze. Parameternya adalah source. Source kita masukkan nama data frame-nya yaitu df. Terus kita masukkan komanya di luar.
target fed, kita masukkan nama kolom Y-nya. Jadi dalam hal ini konteksnya adalah supervised learning ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, sampai sini tidak ada error ya. Kemudian kita lanjutkan, tampilkan hasil analyze Sweetfish dalam file HTML. Kita buat dulu file HTML-nya ya. Jadi adalah saya perlu kasih nama variabelnya dulu. Let's say student por. Nah, kalau saya tulis begini maksudnya hasil analisis yang dilakukan Sweetfish akan di save dalam file HTML, namanya adalah student por Sweetfish. Setelah itu eksekusi, menampilkan HTML. Perintahnya adalah panggil lagi ini analisis Sweetfish-nya terhadap data frame df ya. Kita panggil lagi kan variabelnya ini kan df Sweetfish so HTML. Parameter adalah file path. File path-nya kita masukkan nama filenya. Open browser, kita isi true. Biar setelah selesai dia langsung membuka web browser. Terus layout. Layout ada dua pilihan, vertikal atau widescreen. Tapi kalau saya pribadi lebih suka vertikal. Kita coba ya. Nah, dia langsung mempop up ke web browser default kita. Ini karena laptop saya setting default web browser adalah Firefox. Maka dia langsung otomatis membuka browser Firefox dan file ini yang kita setting di sini. Student por Sweetfish HTML langsung dibuka. Ya, sama kan nama filenya. Filenya juga disimpan di folder yang sama dengan kita menyimpan program Python-nya di drive H folder Python. Sekarang kita perhatikan file HTML yang dihasilkan ya. Kita lihat dulu di atas. Dia tampilkan kan jumlah barisnya ada 649, kolomnya ada 33. Terus yang kategorikal tipe datanya ada 29, yang numerikal ada 4. Cocok kan, barisnya 649, kolomnya 33. Terus kolom yang kita nyatakan sebagai kolom target adalah G3, dia taruh di paling atas, diberi highlight hitam. Terus kolom lainnya ditaruh di bawahnya. Jadi dia ceritanya menganalisis kolomnya satu persatu. 1, 2, sampai 32 kan. Nah, kalau dia beri icon seperti ini maksudnya dia anggap kolom ini sebagai kategorikal. Kalau yang ini angka. Kita coba lihat kolom ini ya. Kolom school adalah kategorikal. Dia deteksi distinct 2, maksudnya dia kategorikal, variasi datanya cuma 2. Dan memang 2 kan, hanya ada GP dan MS. Dan dia tulis di sini yang GP ada
423, yang MS 226. Dan kolom targetnya adalah G3 kan ya, sesuai yang kita definisikan di perintah target VEAT G3. Jadi demikian juga pada ini, dia langsung hitungkan average G3 nya berapa, langsung kelihatan. GP average G3 nya 12,6, yang MS 10,7. Kemudian kita bisa lihat di sini korelasinya terhadap kolom target, kolom G3 adalah 0,28. Ini skornya dari 0 sampai 1 ya. Berarti kalau 0,28 bisa dikatakan ini korelasinya lemah. Kita lihat contoh lain, kolom gender. Dia distinct-nya 2 ya. Jadi dia datanya kategorikal tapi variasinya cuma 2, dan memang 2 hanya ada F dan M. Dia tulis di sini, yang F ada jumlahnya ada berapa, yang M berapa. Dan terhadap kolom target average-nya bagaimana. Yang F ternyata average di kolom targetnya G3 nya 12,3, sedangkan yang M 11,4. Dia juga itu ya, hitung korelasi terhadap kolom target ternyata 0,13. Jadi dia korelasinya lemah karena dia skornya dari 0 sampai 1. Kemudian kita lihat contoh lain yang kolom yang angka ya. Ini contohnya nih, G1. Ini ikonnya begini seperti kurva. Ini berarti dia menandakan kolom ini adalah angka. Nah, dia menampilkannya beda nih. Jadi ada distinct kan di sini. Oh, ada 17. Ini katanya integer. Dia tampilkan nolnya ada 1. Jadi dia tampilkan histogramnya ya. Jadi yang datanya 10 misalnya, jumlahnya ada sekian persen, baca di sini persentasenya. Kelihatan di sini. Yang 10 ada 95 data. Untuk kolom G1 persentasenya ada 14,6%. Yang 11 ada 91 data, 91 kali muncul, 14%. Dan di sini korelasinya kelihatan di sini ya. Korelasinya adalah 0,83. Jadi dia memiliki korelasi yang kuat. Kita lihat juga kolom yang angka G2. Dia juga punya korelasi kuat terhadap kolom target G3. Skor korelasinya adalah 0,92. Cuma kalau tipe datanya adalah angka, dia skalanya bukan 0 sampai 1, tapi minus 1 sampai 1. Kalau korelasinya plus, dia artinya cenderung positif, dan memang ini kan naik tandanya. Kalau korelasinya negatif, dia begini. Jadi kalau makin mendekati 1, korelasinya makin kuat dan cenderung positif. Tapi makin mendekati minus 1, korelasinya makin kuat tapi cenderungnya negatif. Negatif dalam arti semakin tinggi G1-nya, G1, G2, ini kan yang jadi dilihat kan G2 ya. Kalau korelasinya mendekati minus 1, G2-nya semakin tinggi, G3-nya justru semakin rendah. Itu korelasi negatif. Tapi ini kan korelasinya positif ya. Jadi G2 cenderung semakin tinggi, G3-nya cenderung semakin tinggi, kelihatan di sini. Jadi ini membacanya kalau G2-nya di sekitar 17 atau 18, G3-nya sekian, juga sekitar segini. Saya ulangin, yang diagram batangnya menunjukkan frekuensi ya. Ini semacam histogram. Sedangkan yang garis ini menunjukkan korelasi terhadap kolom target.
Kalau bentuknya begini langsung kelihatan dia punya korelasi positif. Di sini dia juga tunjukkan apa statistiknya ya. Paling tinggi ada 19, paling rendah 0, mediannya berapa, average-nya berapa, 95%-nya berapa, 5%-nya berapa. Untuk kolom G2 dia juga hitung nih standar deviasi, range, ini bahasa-bahasa statistiknya. Kita kembali ke atas ya, ke kolom targetnya yaitu G3 yang diberi highlight hitam. Ini coba kita expand, kita klik. Nah, di sini dia akan menunjukkan nih korelasi terhadap kolom-kolom lain. Ini yang salah satu goal utama dari kita melakukan exploratory data analysis ya. Jadi kita lihat korelasinya seberapa kuat. Nah, ini terlihat kan ada kolom yang korelasinya 0,9, 0,8. Jadi bisa dibilang data yang kita punya cukup berkualitas. Jadi kalau kita masukkan ke dalam artificial intelligence, peluang berhasilnya cukup tinggi. Dia pilah ya antara korelasi dengan kolom yang tipe datanya angka, namanya numerical association, dengan korelasi dengan kolom yang tipe datanya adalah kategorikal. Ini dia pisahkan karena rumus menghitungnya akan berbeda. Jadi yang kolom angka semuanya korelasinya kuat kecuali absennya di G2 G1 sekian. Tapi yang kategorikal ya bisa dibilang tidak ada yang kuat. Paling tinggi di failures 0,44. Jadi nanti prakteknya dalam data analitik sebenarnya boleh-boleh saja sih. Kolom-kolom yang korelasinya di bawah 0,2 ini dibuang saja supaya nanti waktu analisisnya lebih ringan. Nah, korelasi ini bisa divisualisasikan di tombol ini, association. Nah, di sini kelihatan ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak. Kalau yang bulat itu menunjukkan korelasi dengan kolom yang tipe datanya adalah angka. Jadi G3 dengan G1 G2 kan angka kan, jadi dia bentuknya bulat. Makin besar bulatannya berarti korelasinya makin kuat. Kalau yang kotak itu menunjukkan korelasi dengan kolom yang tipe datanya kategorikal. Makin besar kotaknya, korelasinya makin kuat, dan makin gelap warnanya, korelasinya makin kuat. Ini cara bacanya, korelasi G3 dengan G1, baca di sini G3 set. Nih, bulatan besar, warna gelap, ini korelasi kuat. G3 dengan H, dia angka, H adalah kategorikal sini atau address deh. G3 dengan address, G3 angka, address adalah kategorikal. Jadi makanya korelasinya kotak kan ya. Dan kotaknya kecil berarti korelasinya lemah. Nah, perhatikan kolom H di sini. Dia kan sebenarnya menurut konteks datanya adalah angka kan. Cuma oleh Sweetfish dia anggap sebagai kategorikal. Ini bisa kita ganti nih. Tapi kita harus kembali ke programnya. Nah, untuk mengatur tipe data kolom, kita perlu kembali ke programnya. Kita perlu sisipkan perintah ini. Atur tipe. Perintahnya adalah kita buat dulu variabelnya ya. Namanya Sweetfish. Pakai library-nya sv feature config. Kita buka kurung tutup. Kita akan ganti paksa kolom ini, kolom H yang tadinya dianggap sebagai kategorikal menjadi angka ya. Jadi perintahnya adalah force
num. Kita masukkan sebagai list kolom age. Nah, di sini kita perlu tambahkan juga di sini di perintah analisis dengan Sweetfish-nya. Kita tambahkan perintah feed cfg, masukkan ini variabel atur tipe data ini. Kita coba bandingkan hasilnya ya. Nah, seperti biasa dia langsung nge-pop up di default browser internet. Perhatikan kolom age yang tadinya kategorikal sudah berubah menjadi angka, atau ikonnya berubah kan. Ini numerikalnya berubah, tadinya cuma 4 jadi 5. Sekarang misalnya kolom medu dan fedu ini kita ubah menjadi angka juga, tadinya kan kategorikal. Kita bisa ubah ke angka karena tipe datanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mungkin yang dimaksud 1 nih fedu ini kan pendidikan ayahnya kan, father education. Medu ini mother education. Kemungkinan 0 ini SD, 2 ini SMP, 3 ini SMA, 4 ini universitas. Jadi kita kembali ke program ini, saya tutup dulu. Saya kembali ke programnya, tinggal ditambahkan di sini. Ditambahkan di list di force num taran. Nah, pop up-nya sudah keluar ya. Perhatikan kolom yang tipe datanya angka numerikal tadinya 5 berubah menjadi 7. medu dan fedu sudah berubah menjadi angka. Jadi gitu ya untuk merubah tipe data. Nah, kemudian ini nih, kita bisa buang kolom yang menurut kita tidak berguna. Misalnya menurut kita kolom ini internet dan free time ini kan korelasinya rendah nih. Kita bisa buang dua kolom ini supaya tidak ikut dianalisis. Saya tutup dulu caranya, kita kembali ke programnya. Saya tambahkan sini ya. Kalau membuang kolom masih di dalam feature config, cuma ini kan parameternya force num. Kita tambahkan parameter baru namanya skip, masukkan dalam list juga. Tapi apa? Internet ya. Pop-up sudah muncul. Kolom internet harusnya sudah hilang. Sebentar, mana? Oh, ini. Kolomnya 33 tapi 1 di skip. Jadi tinggal kategorikal 25, numerikalnya 7. Kalau misalnya kita ingin buang juga kolom free time, tinggal kita tambahkan di sini seperti tadi. Skipnya kita tambahkan, bentuknya list kan. Sekitaran. Oke, pop-up-nya sudah keluar. Terlihat di sini ya, kolomnya 33 tapi ada 2 yang di skip. Sesuai yang kita perintahkan di sini ya. Yang di skip adalah kolom internet dan kolom free time. Gitu ya tadi bagaimana kita mengubah tipe data dan membuang kolom yang tidak ikut dianalisis dalam Sweetfish. Oke, sebelum video ditutup ya, saya tunjukkan terakhir. Fitur lain yang penting dari Sweetfish adalah mendeteksi data kosong.
Tapi ini kan datanya penuh semua ya, yang kosong kan nol. Jadi mesti kita ada-adain nih data kosongnya. Misalnya saya mau hapus ini ya. Keep indeks 12 kolom school dan indeks 13 kolom gender mau saya hapus. Hapus data untuk def log kolom 12 kolom kita bikin dua. Oke, ini buat simulasi saja ya, kita coba jalankan. Nah, oke, pop up-nya sudah muncul. Nah, perhatikan di kolom ini, kolom school dan gender terdeteksi kan ada data kosong satu di kolom school dan di kolom gender ada satu. Di sini ya, di bagian missing ini ya. Oke, jadi paling itu ya basic dari library Sweetfish. Untuk lebih menguasai fitur-fiturnya, tolong dicoba sendiri ya. Jadi kalau secara garis besarnya dia akan menceritakan kondisi data di tiap kolom kalau kita punya data. Kemudian dia juga akan mendeteksi kalau ada data kosong dan bagaimana korelasinya terhadap kolom target. Nah, jadi ini ya exploratory data analysis menggunakan library Python namanya Sweetfish. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.